Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, hadirin, guru besar, para senior yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama memperingati salah satu tonggak sejarah bangsa kita, yaitu Hari Lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila bukan sekedar peringatan simbolik, melainkan momentum suci yang untuk berkaca, bertanya, apakah langkah-langkah kebijakan hari ini masih mencerminkan semangat Pancasila? Apakah pemerintah masih setia pada cita-cita luhur yang tertuang dalam Akta Cita Presiden dan Wakil Presiden? Bapak Ibu kami yang kami hormati dan kami banggakan, untuk memulai acara kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pertemuan kita dengan penuh semangat kebangsaan, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung Garuda terbang perkasa, membelah awan di angkasa raya. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Semoga Indonesia semakin jaya. Perkenalkan, saya dengan Yati. Saya Sianti. Mari kita mulai kegiatan hari ini. Untuk mengawali kegiatan hari ini, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mengundang seluruh peserta untuk mengambil posisi dan menjaga ketenangan demi kenikmatan acara. Pembacaan teks Pancasila. Kepada Prof. Budi Iman Santoso, kami persilakan. Pancasila. Satu.
ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kepada Bapak Agus Haryanto kami persilakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan pembukaan. Kini mari kita simak sambutan pembukaan dari Ketua Umum Observasi Kesehatan Indonesia, Bapak Dr. Abi Diansyah Siregar, DHSM, MBA, MK. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya atas nama Ketua kita, Pak Nasir, koordinator kita, untuk menyampaikan sambutan pembuka dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila untuk kesehatan bangsa dan ketahanan nasional. Hari ini kita berkumpul pada momen memperingati hari lahirnya Pancasila. Bagi kita, Pancasila adalah jati diri yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sekaligus menjadi kompas yang menjadi pegangan kita dalam menyelenggarakan tugas-tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar kesehatan, boleh jadi dihitung kita tidak banyak di tempat ini,
tetapi perubahan dibuktikan oleh dua tokoh proklamator di belakang kita ini. Berawal dari dua, sekarang 280 juta orang Indonesia merdeka. Berawal dari tempat yang dihadiri tidak seberapa, tapi kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih sehat dan lebih berdaya guna. Disaksikan oleh tokoh proklamator, kita akan membuhulkan tekad untuk mengawal, menjaga, dan menguatkan nilai ketulusan, kesungguhan, kegotong royongan, keadilan, persatuan, dan kebersamaan. Menuju 100 tahun proklamasi kemerdekaan RI pada tahun 2045, penguatan nilai-nilai Pancasila mutlak diwujudkan melalui pola relasi yang komunikatif dan saling menghormati peran dan fungsi setiap orang dan lembaga. Dunia kesehatan sedang mengalami kegaduhan yang menggerogoti kepercayaan publik sebagai awal dan akhir daripada pengabdian pelayanan kita. Sangat disayangkan kegaduhan itu berasal dari pola komunikasi Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan mengabaikan semangat membangun tata kelola pemerintahan yang benar, yaitu dengan 5 prinsip: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan kebersamaan. Sekalipun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui di depan rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI apa yang diomongkannya semua menjadi salah, itu melengkapi kondisi hilangnya jati diri dan lepasnya kompas, sehingga memporak-porandakan pilar-pilar kesehatan, yaitu pendidikan kesehatan dan kedokteran, pelayanan kesehatan, pembinaan profesi, bahkan terhadap regulasi kesehatan. Ratusan guru besar dari puluhan perguruan tinggi, begitu juga organisasi profesi, keahlian, bahkan mahasiswa dan masyarakat sudah menyuarakan keprihatinan dan sikapnya. Dunia kedokteran kesehatan memiliki filosofi yang berbasis kepada etika, humanisme atau kemanusiaan, empati, kompetensi, dan penghargaan terhadap kehidupan. Hal itu sejalan dengan visi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, bersama yang diselenggarakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk profesi, pendidikan, tempat di mana semua modalitas dibangun dan dilaksanakan. Hari ini kita akan mendengar lagi suara rakyat, orasi dari para profesional dalam keprihatinan. Suara kita yakin sejalan dengan visi Astacita Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Prabowo Subianto. Mulai dari asta pertama yang memperhatikan hak asasi manusia yang harus dikedepankan, artinya penghargaan atas sesama manusia. Astacita keempat, memperkuat pembangunan SDM kesehatan yang dilakukan bersama-sama. Yang berikutnya, Astacita ketujuh, pembangunan dari desa dan dimulai dari bawah, yang bermakna secara filosofis adalah mendahulukan promotif dan preventif, bukan industrialisasi kesehatan. Dan yang kedelapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis, bukan kegaduhan. Semoga suara kita dari tempat terhormat dan bersejarah ini didengar, disikapi oleh Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia. Izinkan kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mengambil peran dalam kegiatan bersejarah ini. Secara khusus kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan, kepada Perkumpulan Observer Kesehatan Indonesia (Opkesindo), Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, Forum Ikatan
Alumni Magister Hukum Kesehatan, Forum Alumni Ikatan Fakultas Kedokteran Anti Narasi Kebohongan, Dokter Indonesia Bersatu, Forum Mediasi Medika, Dokter Cinta Tanah Air atau Doktara, dan organisasi-organisasi profesi seperti IDI, PDGI, IAI, PPNI, dan IBI yang hadir semuanya pada pagi hari ini. Dan tentu kita juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Pangdam Jaya yang telah memberikan izin dan pengamanan kepada acara kita ini. Kita telah melakukan hal paling penting untuk menjaga dan memelihara perjalanan pembangunan kesehatan nasional kita menuju Indonesia Emas 2045. Kita mulai dari sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk Prof. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, Kita akan memasuki sesi refleksi diri Pancasila dan penegasan sikap hidup berbangsa untuk menolak kebohongan dan premanisme birokrasi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila, kembali saya mengangkat keprihatinan terhadap arah kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional. Guru Besar Fakultas Kedokteran di Indonesia merupakan bagian integral perjuangan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat. Negeri ini tidak terlepas dari perjalanan panjang peran dokter dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan rakyat. Namun demikian, pada saat ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan menimbulkan keresahan kolektif di kalangan dokter yang juga merupakan keresahan kami sebagai pendiri di Fakultas Kedokteran dan berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan semangat mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Hal ini sulit tercapai jika ekosistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan nasional tidak dijaga kualitas dan integritasnya. Kami mengingatkan bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis cara berpikir ilmiah dalam ilmu kedokteran dan kesehatan, berbasis bukti, etika, dan kolaborasi. Reformasi sistem kesehatan semestinya berfokus pada penguatan layanan primer dan kesehatan masyarakat. Menolak kebijakan yang mengabaikan mutu dan prinsip ilmiah, legasi, dan tradisi keilmuan dalam pendidikan tenaga medis. Pendirian jalur pendidikan dokter spesialis di luar universitas tidak dapat dianggap sebagai solusi atas kekurangan tenaga medis, melainkan langkah instan yang berpotensi menurunkan kualitas pendidikan serta menciptakan kesenjangan kompetensi yang mengancam keselamatan pasien dan keberlanjutan ilmu kedokteran pada masa depan. Keputusan birokratis yang melemahkan rumah sakit pendidikan dan kelembagaan dan sistem kesehatan akademik, kemudian prihatin terhadap narasi publik yang menyudutkan tenaga medis dan institusi pendidikan. Sejumlah pernyataan yang menyalahkan dokter, rumah sakit, fakultas kedokteran atas permasalahan dalam sistem kesehatan tidak sepenuhnya tepat, mengingatkan akar persoalan seperti rendahnya akses, kurangnya pemerataan layanan, dan beban pembiayaan justru berasal dari kegagalan tata kelola, alokasi anggaran. Dengan tegas, kami menolak pengambil alihan
Kolegium Kedokteran yang telah selama 50 tahun membina, mengembangkan berbagai cabang spesialis kedokteran, pembentukan kolegium baru yang dilakukan secara tidak transparan, serta tanpa melibatkan perhimpunan dokter spesialis dan institusi pendidikan terkait, mengakibatkan kolegium tersebut kehilangan independensinya. Demikian orasi ini kami sampaikan sebagai bentuk langsung tanggung jawab intelektual, moral, dan kemanusiaan kepada bangsa dan generasi mendatang, di mana kemandirian profesi dan kekuatan akademik adalah fondasi penting bagi sistem kesehatan yang adil dan merata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Timbul Yus Siregar, Pemerhati Kesehatan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Ibu Bapak, izinkan saya untuk membacakan renungan dan refleksi diri di hari lahir Pancasila saat ini. Ibu Bapak yang kami hormati, pelanggaran Astacita oleh Menteri Kesehatan merupakan ancaman terhadap implementasi berpancasila. Beberapa kebijakan Menteri Kesehatan nyata melanggar prinsip-prinsip dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, berdemokrasi, pengembangan sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi. Tindakan seperti memecah belah antar tenaga dokter dan perawat, antar sesama dokter spesialis, komersialisasi institusi pendidikan dalam pendidikan dokter spesialis, serta menyebarkan kebohongan-kebohongan yang berbungkus kebijaksanaan pemerintah untuk reformasi kesehatan. Namun, sebenarnya adalah abuse of power terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medik yang dapat berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional di sektor kesehatan dan pendidikan. Contoh kebijakan bisnis berbungkus reformasi kesehatan. Pertama, rumah sakit vertikal difungsikan sebagai institusi bisnis, mengabaikan fungsi pelayanan publik dan pendidikan. Kedua, peran institusi akademik dan kolegium dalam pendidikan dokter spesialis dilemahkan secara sistemik. Ketiga, praktik abuse of power terhadap dokter dan tenaga kesehatan yang berbau intimidasi, kesombongan, pembohongan-pembohongan, seenaknya mengeluarkan surat pemecatan, mutasi sepihak yang semuanya berpotensi melanggar hak asasi manusia. Keempat, melakukan pembelian massal dan besar-besaran alat kesehatan yang tidak dibutuhkan atau paling tidak adalah tidak dipersiapkan dengan baik sumber daya manusia pelaksananya. Misalnya saja USG untuk puskesmas dan alat hampir 100 alat cath lab jantung, tapi tidak ada dokter di lapangan. Yang menarik semua dengan harga markup yang luar biasa. Ibu bapak yang saya hormati, dampak terhadap Astacita pertama melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia pada poin 1 di Astacita.
mengancam kualitas pendidikan dan lapangan kerja pada poin 3, melemahkan pembangunan SDM dan keadilan layanan kesehatan pada poin 4, menyimpang dari semangat hilirisasi dan pemerataan pada poin 5 dan 6, menghambat reformasi birokrasi pada poin 7. Sebagai rekomendasi kebijakan, 1. Segera melakukan audit independen terhadap kebijakan rumah sakit vertikal, termasuk kebijakan terhadap sumber daya manusia rumah sakit vertikal. 2. Segera mencabut Permenkes nomor 28 tentang kolegium dan konsil kedokteran yang bermasalah, sekaligus mengembalikan peran perguruan tinggi dan kolegium dalam pendidikan kedokteran. 3. Menghentikan praktik abuse of power dan premanisme birokrasi, khususnya di Ditjen Yankes dan Ditjen Berdaya di lingkungan Kementerian Kesehatan. 4. Menyusun ulang kebijakan kesehatan nasional berbasis pada nilai-nilai Asta Cita. 5. Tidak mencampuri urusan Kementerian Dikti Pendidikan Tinggi atau setidak-tidaknya melibatkan para pemangku kepentingan secara inklusif dan akuntabel dalam setiap proses kebijakan. Sebagai kesimpulan, Asta Cita bukan hanya janji politik, melainkan arah pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemajuan. Kebijakan Kementerian Kesehatan yang tidak sejalan dengan visi ini harus segera dikoreksi untuk menghindari krisis sistemik di sektor kesehatan dan pendidikan kedokteran Indonesia. Semua cara berpikir dan tindakan yang berpotensi melahirkan penyimpangan pada karakter Pancasila harus diubah, karena secara langsung atau tidak langsung akan mengganggu pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Jakarta, Gedung Proklamasi 1 Juni 2025. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, saya mau melihat dulu semangat Bapak Ibu semuanya. Indonesia! Kurang semangat. Yang di belakang, oke. Jawabnya merdeka. Indonesia! 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 Boleh kasih tepuk tangan semangat untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita lanjutkan kepada Profesor Jaina Mutakin, spesialis bedah saraf waktu dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sejawat dokter Indonesia yang saya cintai. Jadi saya akan pertama memberikan judul bahwa nama Kementerian Kesehatan yang sekarang dipimpin oleh Budi Gunadi Sadikin itu sudah tidak tepat lagi. Yang tepat adalah Kementerian Perdagangan Kesehatan Indonesia. Karena Bapak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui upaya yang disebut transformasi kesehatan, yaitu judulnya, topengnya, tetapi isinya adalah komersialisasi layanan kesehatan ya bagi rakyat Indonesia. Kita harus kembali mengingat Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, dan ujungnya adalah serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan layanan umum yang layak. Jadi pengertian layak tahun saat kita merdeka dengan saat ini tentu harus berubah. Tetapi faktanya banyak sejawat saya yang kembali melihat puskesmasnya yang dulu dia tugas di sana 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, situasinya sama persis. Ya. Akses ke puskesmasnya, ya, fasilitas yang tersedia di puskesmasnya semua masih sama, dan itu semua adalah bukan tanggung jawab dokter, tetapi itu tanggung jawab negara, dan kepanjangan tangan negara untuk ini adalah Kementerian Kesehatan. Satu lagi yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25, ya. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 2009 hak yang sama dalam akses atas sumber daya bidang kesehatan. Jadi harus ada kesetaraan untuk memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi siapapun, kaya atau miskin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mentransformasi budaya pelayanan kedokteran yang dilandasi etika dan moral melayani tanpa membedakan kaya miskin telah diubah jadi budaya bisnis mencari untung, mengutamakan orang kaya yang mampu. Rumah sakit vertikal adalah badan layanan publik, merupakan kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak rakyat terutama yang miskin, ya, untuk mendapatkan layanan kuratif akhir. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Menteri Kesehatan, memberikan penghargaan kepada rumah sakit vertikal yang bisa mencapai penghasilan 1 triliun, memberikan penghargaan kepada rumah sakit vertikal yang setiap tahun bisa meningkat income-nya setidaknya 20% year on year. Di balik itu semua, kita lihat rata-rata kita ada 37 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Di setiap rumah sakit antrean pasien untuk rawat inap itu jumlahnya lebih dari 2.000 orang. Itu Desember 2024 per Desember. Dan 99% lebih 99,9% adalah pasien JKN. Pasien BPJS yang 70%-nya adalah kelas 3. Hanya kurang dari 0,5% saja yang itu pasien swasta, pasien yang membayar. Tetapi Menteri melalui Direktur Rumah Sakit Vertikal membuat aturan untuk demi meningkatkan income revenue rumah sakit, jam layanan untuk pasien umum dibuka 7 kali 24 jam. Tetapi untuk pasien JKN dipotong jamnya menjadi hanya hari kerja, Senin sampai Jumat, dan jam kerja saja. Jadi kesempatan rakyat miskin untuk mendapatkan layanan yang berkualitas dan terjangkau semakin dipersempit. Mereka yang mengantre pasien BPJS ini yang paling lama itu mengantre selama 15 bulan. Kita bisa bayangkan kalau itu penyakit yang tadinya tumor payudara terlokalisasi di payudara sekarang sudah nyebar kemana-mana. Pasien dengan batu ginjal yang semula keluhannya hanya nyeri karena batu, sekarang mengalami gagal ginjal gara-gara menanti dirawat inap karena tidak tersedianya tempat tidur di rumah sakit vertikal. Para dokternya didorong untuk menjadi semuanya pekerja yang mengejar penghasilan setinggi-tingginya lewat peraturan Direktur Tata Kelola Nakes buat peraturan
Kinerja spesialis dilihat dari seberapa banyak dokter itu menghasilkan income untuk rumah sakit. Para spesialis yang bisa menghasilkan pemasukan lebih dari 300 juta per bulan untuk rumah sakit akan dapat imbalan take home pay-nya jadi 35 juta rupiah. Dokter spesialis didorong untuk sebanyak-banyaknya melakukan pemeriksaan dengan alat-alat canggih yang disediakan di rumah sakit vertikal. Ini adalah sebuah moral hazard. Kenapa? Dokter itu bekerja berlandaskan etika. Dimanapun dokter bekerja, tidak peduli siapapun juragannya, di rumah sakit swasta atau pemerintah, landasannya adalah etika dan moral profesi. Bukan mencari uang, tetapi ada dorongan lewat peraturan agar dokter itu meningkat penghasilannya dengan melakukan hal-hal yang tidak etis, melakukan pemeriksaan dengan alat yang sebenarnya tidak diperlukan untuk pasien, tetapi itu akan meningkatkan gaji si dokter tersebut. Kita lihat kesetaraannya di mana. Coba semua rumah sakit vertikal, poliklinik BPJS, pasiennya berjubel, ya, tidak semua bisa dilayani, jam kerjanya jadi panjang sekali. Bandingkan dengan poliklinik eksekutif di rumah sakit yang sama. Ini bukan kesetaraan. Antrean pasien bagi pasien VIP itu tidak akan pernah lebih dari antara 5-10 hari untuk dilayani tindakan yang dibutuhkan. Tetapi antrean pasien BPJS terkait penyakitnya itu mencapai lebih dari 1 tahun. Sehingga sering terjadi saat keluarga pasien ditelepon oleh rumah sakit, diberitahu kalau dia dipanggil masuk rawat inap, keluarganya dengan menangis mengatakan sudah lebih dulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu adalah kejadian yang sehari-hari kita temukan di rumah sakitnya Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal. Tidak lucu sama sekali dan ini kocak ya sebenarnya. Menteri Kesehatan yang mewakili negara melayani kewajiban konstitusi kepada rakyatnya ini menawarkan agar rakyat untuk mengikuti asuransi swasta. Karena JKN-nya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Layanan kesehatan bagi rakyat itu kewajiban konstitusi, ya, bukan bisnis. Sehingga pada saat menteri menawarkan layanan rumah sakit, layanan melalui asuransi swasta, kita harus bertanya, siapa sebenarnya yang disuruh ikut asuransi ini? Karena peserta BPJS JKN itu sudah 98% penduduk dan 70% di kelas 3. Jadi ada 198 juta pasien yang BPJS-nya kelas 3 dan di dalamnya ada 96 juta yang PBI. Mereka orang miskin yang iurannya dibayar oleh APBN. Dan tahun 2024 November tercatat 56,8 juta peserta menunggak, tidak bisa bayar iuran. Jadi pertanyaannya, siapa rakyat yang mana yang disuruh ikut asuransi swasta? Jadi kita berhadapan ternyata bukan dengan seorang menteri kesehatan, tapi kita berhadapan dengan seorang agen asuransi swasta. Ya, itu adalah fakta berikutnya. Para hadirin yang berbahagia, jadi kiranya itu semua menjadi pengingat bagi kita semua. Sudah saatnya untuk tidak membiarkan hal ini menjadi berlarut yang mengorbankan layanan kesehatan untuk rakyat banyak. Dan satu-satunya jalan hanya satu, ya, kita berharap kepada pemerintahan ini yang dipimpin oleh yang terhormat Bapak Prabowo Subianto untuk secepatnya, ya, menggantikan, mencari orang, ya, menurunkan Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku, karena dia bukan Menteri Kesehatan tetapi sekali lagi Menteri Perdagangan Kesehatan Rakyat. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih semangat, tepuk tangan yang meriah.
Bapak Ibu yang terhormat. Untuk selanjutnya ada Dr. Asikin Iman Hidayat Dahlan, MH. kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para guru besar, para senior, sejawat yang hadir pada pagi hari ini. Saya terus terang bingung. Saya mau bicara apa sebetulnya? Tapi terus saya mengingat kembali bahwa ternyata kesehatan kita ini sekarang sudah mundur bukan hanya 10 tahun, tetapi 20 tahun. 20 tahun yang lalu ketika saya masuk ke dalam Kementerian Kesehatan, waktu itu saya duduk di Biro Perencanaan, itu ada anekdot yang mengatakan bahwa orang miskin dilarang sakit. Saat ini terjadi lagi, seperti tadi sudah Prof. Zainal Mutakin sampaikan, bahwa demikian banyak antrian di poli BPJS, sementara di poli yang lain kesetaraan tidak terjadi. Jadi dulu ketika saya masuk ke Kementerian Kesehatan, itu dengan cita-cita bahwa bagaimana kita meluruskan, dan saya mendapatkan filosofi pada saat itu adalah bahwa untuk keberhasilan pembangunan kesehatan kita harus mendidik masyarakat mengerti betul apa itu kesehatan, sehingga kita menjalankan program-program kesehatan itu dengan mudah, karena masyarakat mengerti sendiri dan masyarakat akan menjalankan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani, maka masyarakat itu akan Tuturi Handayani mengikuti pemimpin-pemimpin di bidang kesehatan untuk dapat melakukan bagaimana kesehatan itu seharusnya. Nah, inilah yang sebetulnya cita-cita kita. Namun demikian, beberapa rekan-rekan sejawat semua sudah menyampaikan keluhan masyarakat mengenai kesehatan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam Kementerian Kesehatan pun ya, itu sama suasananya, mencekam sekarang ini, sangat mencekam. Semua bekas anak buah saya sekarang sudah mungkin ada yang menjabat, ada yang tidak, itu bercerita bahwa kami tidak mempunyai daya lagi untuk berinovasi, kami tidak punya daya lagi untuk berinspirasi, karena bullying terjadi di Kementerian Kesehatan, yang dari awal ketika Budi Sadikin duduk di situ, yang diincar pertama adalah bullying. Ternyata dia melakukan bullying kepada anak buahnya. Apa yang terjadi? Kalau tidak mengikuti keinginan dia, maka ancamannya adalah dipindahkan. Kita lihat sekarang, Dr. Biprim, Dr. siapa yang di Medan itu? Dr. Rizky, Dr. Rizky ada di sini ya. Dengan semena-mena dipindahkan. Apakah itu bukan bullying? Kita berkacalah pada diri kita. Kalau kita mau menindak satu kegiatan yang menurut kita jelek, janganlah kita lakukan itu. Saat ini tidak ada inspirasi lagi di kalangan Kementerian Kesehatan, tidak ada lagi inovasi, sehingga semua berjalan sesuai dengan keinginan satu orang, Menteri Perdagangan Kesehatan. Menteri Perdagangan Kesehatan masyarakat. Jadi apalagi yang kita sekarang harapkan kesehatan masyarakat? 3 penyakit utama yang nomor 1 di dunia adalah rabies, nomor 2 TBC, nomor 3 lepra atau kusta. Apakah itu menjadi perhatian Bapak kita?
Menteri Perdagangan? Tidak. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana dia bisa menyiapkan alat-alat kesehatan. Ada satu teman baik saya, ketika dia disuruh untuk mengadakan alat lab sebesar 10 triliun rupiah, dia tidak bersedia. Apa yang terjadi? Dari eselon 2 pindah menjadi staf di rumah sakit Darmais. Itu yang terjadi. Jadi bullying terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira di Kementerian Kesehatan tidak ada bullying. Apa ini yang memang diharapkan pada pembangunan kesehatan kita? Pembangunan kesehatan itu adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang seharusnya kalau memang negara kita akan maju seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, maka kesehatan nomor 1 bersama-sama pendidikan. Sekarang semua diacak-acak, tidak hanya kesehatan, juga pendidikan yang seharusnya bukan tugasnya Kementerian Kesehatan, diacak-acak, tidak keruan. Saya sekarang masuk ke Kementerian Kesehatan itu seperti masuk ke kantor kementerian lain, bukan Kementerian Kesehatan lagi. Sama sekali asing, sangat asing. Karena dulu kita bekerja penuh kegembiraan, penuh inovasi, penuh inspirasi. Saat ini tidak ada sama sekali. Semua di bawah bekerja berdasarkan petunjuk dari atas. Tidak boleh lagi mengadakan satu kegiatan-kegiatan. Seperti tadi Prof. Zainal sampaikan, rumah sakit vertikal dulu ketika saya masuk itu, menurut saya adalah rumah sakit pemerintah yang harusnya menjadi contoh, di mana peralatan disiapkan, SDM disiapkan, sehingga masyarakat bisa berobat dengan tenang. Saat ini apa yang terjadi? Rumah sakit vertikal dijadikan revenue unit, income yang demikian ditetapkan sampai 1 triliun ya Prof ya, sampai 1 triliun, sampai sekian triliun, dan yang diberi penghargaan adalah mereka yang mempunyai revenue yang tinggi. Apakah ini contoh? Sehingga swasta juga berlomba-lomba untuk mencapai revenue yang tinggi. Marilah dalam kesempatan kali ini, berdasarkan semangat hari lahirnya Pancasila, saya minta dengan segala hormat kepada adik-adik yang masih aktif, kembalikan jati diri kalian. Jangan takut, bukan melawan, tapi berikanlah pendapat kalian, sehingga pembangunan kesehatan itu betul-betul berada di jalurnya. Jangan seenaknya saja dikacau-kacau dengan kebijakan yang penuh kebohongan, penuh dengan intrik. Guru besar kemarin sudah, dekan, bukan guru besar, dekan sudah menunjukkan sikap. Ketika diundang oleh Menteri Kesehatan, mereka tidak datang. Karena apa pengalamannya? Ketika mereka datang, mereka menjadi tameng Menteri Kesehatan bahwa saya sudah bicara dengan dekan. Padahal yang terjadi adalah kebijakan dia sendiri yang dimajukan. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Oleh karena itu, jangan kita tertipu lagi. Ya. Memang rejim yang lalu itu rejim penuh tipu-tipuan. Ya. Jadi jangan kita ikuti sekarang. Jadi kalau misalnya kita diundang, dan kalau kita diundang sekarang, lihat dulu untuk apa kita diundang. Ya. ID diundang pada saat itu, dikatakan sudah bicara dengan ID, ternyata kebijakan yang keluar kebijakannya Menkes saja. Dokter-dokter katanya sudah diundang, organisasi profesi sudah diundang, ternyata diundang hanya untuk dikasih makan. Emang kita binatang piaraan? Bukan, kita punya pendirian, tapi kita tidak melakukan demonstrasi karena kita adalah profesi yang terhormat. Kita profesi yang terhormat yang melakukan perlawanan bukan dengan demonstrasi, tapi dengan pemikiran seperti tadi yang disampaikan Prof. Abidin, Prof.
Zainal Mutakin. Jadi saya sekali lagi menghimbau pada adik-adik yang masih aktif terutama di Kementerian Kesehatan, baik itu di Rumah Sakit Vertikal ataupun di Kementerian Kesehatan, untuk kembalikan jati diri kalian. Jangan takut untuk berkata-kata, karena apa yang kalian pegang sekarang itu adalah amanah dari Allah SWT. Sila pertama Pancasila kita, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di atas setelah kita tidak ada di dunia ini. Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua. Adik-adik, kembalikanlah jati diri kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kasih tepuk tangan luar biasa. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, Kepada Profesor M. Yunir, spesialis penyakit dalam, PMK FK UI Indonesia. boleh kasih tepuk tangan untuk Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah banyak yang dibicarakan, tapi mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya sebagai manajer pendidikan dua di FKUI. Mungkin refleksi dari apa yang terjadi selama ini terkait dengan pos pendidikan yang terjadi pemerintah Kementerian Kesehatan ini memberikan aturan-aturan baru terkait dengan ada lagi terkait dengan pembentukan kolegium baru. Ini memang semua membuat proses pendidikan kita menjadi agak sedikit terganggu, ya. Mungkin kalau kita dapat informasi sering dikatakan ada bullying di program studi. Memang kita tidak menyangkal tidak ada, ya, tetap ada, tapi memang kita sedang proses, ya. Cuman apa yang terjadi kalau hasil ini dilaporkan ke kementerian, ya, selalu direspon terlalu berlebihan, ya. Kita kadang tidak diberikan kesempatan untuk memverifikasi apakah itu termasuk bullying atau tidak, ya. Dan yang berat adalah mungkin koreksi juga kepada kementerian, ini adalah penghentian program studi yang didapatkan adanya kelainan atau kesalahan, ya, dimana kesalahan satu itu dianggap sebagai kesalahan yang general. Ini tentu akan mematikan calon-calon peserta didik yang sedang berproses dalam proses pendidikan, ya. Kita tahu di Manado, kita tahu di Semarang, kita tahu di Unpad itu program studi dihentikan kegiatannya, di mana peserta didik, institusi pendidikan dihentikan pemanfaatan rumah sakit vertikal. Nah, ini tentu menghambat proses pendidikan yang sedang terjadi, sehingga apa yang dicanangkan untuk menghasilkan lulusan spesialis yang lebih banyak lagi justru jadi kontradiktif, ya. Padahal dari kementerian sudah mencanangkan hospital base yang kalau menurut saya juga program ini adalah program yang terbesar-besar, ya, karena banyak program studi hospital base ini sedang berproses untuk bagaimana pelaksanaan proses pendidikan, ya, sehingga mereka sendiri agak sedikit gamang di awal untuk membuat atau membuka program studi ini. Jadi artinya program studi ini sudah menerima peserta didik, tapi ternyata akreditasinya belum dilakukan, ya. Jadi program studi ini program studi yang dibuka menurut saya tergesa-gesa, sehingga peserta didik yang masuk itu dipaksa untuk segera mulai pendidikan, di mana program studinya sendiri belum siap untuk melaksanakan pendidikan, sehingga kadang-kadang agak sedikit membingungkan dan sering berkonsultasi dengan kami untuk bagaimana yang sebaiknya ini dilakukan, ya. Ini beberapa poin yang sebenarnya mungkin sebenarnya tidak harus terjadi kalau proses ini dilakukan dengan baik dan benar, ya. Kalau kita dilibatkan sebagai pusat institut pendidikan dengan lebih baik, mungkin program ini akan menjadi lebih baik dan proses pendidikan untuk menghasilkan peserta didik menjadi lebih baik, ya. Kita tahu seluruh program studi yang ada di bawah institut pendidikan itu sudah menghasilkan ribuan lulusan, ya. Sekarang mau ditutupi dengan hospital base yang jumlahnya mungkin baru puluhan, ya, dengan
cukup masif ya. Karena satu pesta didik itu lebih 1 M untuk pembiayaannya, dan awalnya dibebankan ke rumah sakit, sekarang dibebankan ke LPDP. Nah, itu adalah trik-trik yang selama ini dilakukan untuk menutupi supaya program studi ini bisa berlangsung dengan baik ya. Nah, ke depan mungkin ini akan terus berjalan karena makin banyak lagi calon-calon program studi hospital base yang sedang dipaksa untuk dibuka. Ya, karena dari masing-masing institusi pendidikan sudah dari institusi rumah sakit vertikal itu membuat surat untuk mendapatkan pendampingan membuka program studi baru. Nah, ini yang menjadi dilema di antara kami, sementara kualitasnya belum kita ketahui. Kita tahu dari hospital base sudah, dari university base sudah tahu kualitas yang didapat. Sekarang dibandingkan dengan hospital base, di mana kami juga yang harus mendampingi pembukuannya. Jadi artinya kami mendampingi anak tiri yang sedang menjadi saingan kami. Nah, ini kan sesuatu yang dilema buat kami, di mana peserta akhirnya akan dimasukkan ke rumah sakit yang ada peserta regulernya. Ini juga menjadi salah satu problem yang akan kita hadapi ke depan. Bagaimana kita mengantisipasi problem-problem yang akan terjadi, mungkin benturan-benturan yang akan terjadi di antara hospital base dan university base. Yang kedua tentang kolegium, ya tadi mungkin sudah disampaikan, kolegium ini ada 2 sekarang, kolegium berdasarkan program perhimpunan yang ada sebelumnya, dan sekarang kolegium yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Di mana kalau kita lihat sekarang ini terjadi dilema juga pada waktu kolegium kesehatan melaksanakan untuk ujian kompetensi dari peserta didik, karena mereka belum punya perangkat untuk mengerjakan semuanya, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala di mana program studi ini akan mengadakan ujian nasional ke depannya. Mungkin ini beberapa poin yang mungkin bisa menjadi perhatian kita bersama dari sisi pendidikan yang mungkin akan mengganggu penyiapan SDM, ya SDM yang memang sedang kita buat selama ini yang sudah reguler terjadi, yang mungkin akan sedikit ada friksi di antara kita semua. Mungkin itu poin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Kembali saya akan mengukur semangat Bapak Ibu semuanya ya dengan mengucapkan Indonesia merdeka. Siap? Mohon izin. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan semangat untuk kita semua. Baik, Dr. Shanti, selanjutnya. Mari kita lanjutkan kepada Dr. Agung Sabta Hadi. Waktu dan tempat kami. Indonesia, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, semoga dirahmati oleh Allah, yang terutama para senior saya, para guru besar yang hadir hari ini. Saya cukup bangga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, termasuk juga yang ada di live streaming ya, YouTube. Bahwa bahkan ini mungkin tidak hanya dilihat oleh saudara-saudara kita di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri, insya Allah. Ada satu hal yang mungkin sekarang kita rasakan semua, yaitu kita diliputi dengan aura penuh dengan kebohongan. Benar tidak? Dan memang sekarang ini kita lagi pestanya pesta kebohongan. Kenapa saya bilang pesta kebohongan? Karena semua orang tidak merasa bahwa dia sedang berbohong. Semua orang tidak merasa bahwa dia sedang dibohongi. Jadi benar-benar sebuah pesta yang sangat membuat kita semua cemas. Jangan-jangan anak saya berbohong sama saya. Karena apa? Tidak terasa kebohongan itu seperti ada dalam aliran darah kita. Dan mengapa itu terjadi? Karena semata-mata kita orang yang benar tapi tidak mengatakan kebenaran. Karena kita orang benar tidak mengatakan salah pada yang salah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lupa bahwa Bapak
Presiden Subianto adalah harapan kita saat ini. Mengapa saya katakan harapan? Karena kita tidak mungkin menunggu 5 tahun lagi perubahan. Kita tidak tahu usia kita berapa lama. Tapi yang pasti kita bisa perkirakan kalau pesta kebohongan ini terjadi terus, mungkin usia kita tidak akan panjang. Artinya apa? Kita hanya dikenang sebagai sebuah bangsa, tapi dalam sejarah bukan bangsa yang punya martabat, bukan bangsa yang punya kehidupan, ya, yang berbangsa dan berkeadilan, katanya seperti itu. Ada sebuah harapan dari rakyat. Beberapa waktu lalu seorang ibu-ibu menulis dalam media sosial, andaikan usia saya bisa untuk menambah usia Pak Prabowo, akan saya serahkan. Untuk apa? Karena kerusakan yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu luar biasa. Kita harus memahami bahwa Bapak Presiden Subianto tidak mudah jalannya. Tetapi dengan kondisi yang kita sekarang makin diam, makin diinjak seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Terus terang ada kekhawatiran pada kita semua. Saya yakin juga pada para senior, para guru besar, bahwa kita melihat para pemuda makin diam. Para mahasiswa tidak bergerak. Bahkan, mohon maaf, teman-teman sejawat kita, kalau yang di kedokteran itu ada istilah teman sejawat, sudah tidak menunjukkan kesejawatan. Artinya bahwa mereka tidak mau melihat lagi seorang guru besar itu adalah guru yang memang benar-benar harus dihormatin. Bisa jadi guru-guru yang ada itu dimaki-maki dan sebagainya. Tapi kita jangan salahkan mereka. Kita salahkan bahwa ada sebuah sistem yang sedang dipelihara. Dan ini sistem tidak hanya menyangkut masalah personal. Ya, memang kita sekarang menghadapi seorang personal yang memang menjadi momok bagi kita di dunia kesehatan, bagi dokter, bahkan juga bagi masyarakat. Saya sebut seorang Budi Gunadisadikin. Saya paham, untuk bicara tentang dia mungkin tidak gampang saat ini. Karena kita tahu bahwa sekelas presiden saja tidak mampu untuk melakukan reshuffle dengan mudah. Kita sudah tahu beberapa kejadian bahwa ada menteri yang di-reshuffle, tapi kita lihat juga kenapa seorang BGS ini susah untuk dijinakkan seperti itu. Karena satu, ini yang harus kita pahami, dan tolong kita semua sama-sama sadari bahwa yang dihadapi ini bukan seorang personal BGS. Yang kita hadapi ini adalah aktor yang menjalankan misi global. Yang kita hadapi ini bukan seorang menteri yang menjalankan amanatnya dalam sebuah kabinet di bawah Presiden Subianto. Bukan. Kalaupun dia melakukan sebuah perlawanan, dia sebenarnya tidak melawan. Kita mau teriak-teriak apa saja, bahkan seorang guru besar, bahkan kelompok guru besar 365, seakan-akan tidak ada artinya. Mengapa? Karena memang tidak menjalankan tugas kabinet dan dia tidak melawan kita. Salahnya kita di sana. Dia melakukan propaganda, dia melakukan yang namanya agenda setting, framing, dan dia seorang Machiavellian yang penuh dengan propaganda dan manipulasi. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia hanya menjalankan misi. Ini yang harus kita sadari. Jadi fokus kita harus jelas. Kita memang tidak mengurus masalah personal, tapi kali ini ada seorang yang simbolik memang harus turun. Dan turun di sini harus disertai dengan pengungkapan kejahatan yang dia lakukan. Saya katakan bahwa ada mensrea di sini. Saya berhadapan dengan para senior yang memang menguasai bidang hukum. Saya ingin mengatakan di sini bahwa ada mensrea yang sungguh besar yang harus kita buka dari sisi manapun. Apakah ini kejahatan yang sifatnya kebijakan atau kejahatan sifatnya kriminal seperti itu. Sayangnya kekuasaan ini sungguh sangat besar, bahkan melebihi kekuasaan presiden. Tidak ada jalan lain selain kita mengatakan lawan. Setuju? Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan saya berharap pada adik-adik saya, pada generasi muda yang akan datang, saya harus sampaikan pada kalian semua, adik-adikku, anak-anakku, bahwa yang kita hadapi ini bukan masalah kekuasaan. Yang kita hadapi ini bukan masalah kita mengganti menteri.
Ini bukan masalah orang-orang yang ingin berkuasa kembali, para guru besar yang tidak mau dirubah dan sebagainya. Bukan. Ini adalah masa depan kalian, masa depan anak-anakku. Bukan hanya masalah kesehatan, bukan masalah kedokteran. Saya harus sampaikan pada kalian semua, anak-anakku, junior-juniorku, adik-adikku, bahwa ini masa depan kalian. Saya sungguh sedih, sungguh menyesak di dada ketika yang berjuang adalah orang-orang yang usianya sudah, maaf, manula. Saya mungkin yang termasuk yang paling muda, tapi kita lihat generasi muda sekarang makin cuek. Bahkan mereka bisa menyerang para senior yang dengan berjuang dengan tulus tanpa ada harapan lainnya. Oleh karena itulah saya terus terang memberikan apresiasi pada para guru besar, para senior yang saat ini duduk berdiri di depan saya. Saya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jalan terakhir yang bisa kita lakukan sebagai manusia di bumi ini. Kita tidak tahu bahwa apa rencana Allah, tapi yang pasti adalah semoga kita dicatat sebagai burung pipit, ya, katanya Prof. Zainal. Saya selalu ingat Prof, dan saya selalu mengingatkan pada yang lain, lebih baik kita jadi burung pipit yang berjuang, ya, tiada akhir untuk meneteskan air tetes demi tetes pada api yang menyala, yang membara. Dan kita tidak butuh manusia untuk melihat kita. Saya yakin yang hadir di sini tidak banyak, yang melihat di sini tidak banyak. Tapi ingat, kerumunan manusia itu Allah yang atur. Allah pula yang menggerakkan manusia-manusia lain untuk menolong kita. Allah yang menggerakkan semesta alam untuk mendukung kita. Tiada lain, tidak bukan. Kita di sini hadir untuk menyatakan diri bahwa saya berjuang, saya ada di pihak ini. Apapun yang terjadi akan kita lakukan. Indonesia merdeka! Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya berdirinya saya di sini bukan hal yang sudah direncanakan, terus terang. Ini permintaan dari panitia dan sifatnya mendadak. Tapi saya percaya bahwa tidak perlu seorang agung, seorang Sukarnajumbudo harus berdiri di sini kalau bukan karena Allah yang menghendaki. Jadi saya percaya itu, dan saya percaya bahwa perjuangan kita tidak akan pernah berakhir, ya, karena memang hidup ini adalah bagian dari perjuangan. Jadi jangan berkata-kata bahwa kapan berakhirnya, bagaimana Pak Prabowo dan sebagainya. Tidak ada gunanya kita berharap dari seorang manusia, walaupun itu sekelas Pak Prabowo. Mungkin kita bisa mendoakan, mungkin kita bisa dukung, tapi yang paling penting adalah tadi, kita ada di mana ketika dunia penuh dengan kezaliman. Kita ada di mana ketika dunia penuh kebohongan, seperti itu. Dan semoga itulah yang akan membuat kita nanti ketika dihisab kita selamat. Tidak hanya selamat dunia, tapi selamat akhirat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih, saya mohon maaf. Sekali lagi, semoga apa yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah, semata-mata karena menginginkan Indonesia ini masih ada namanya beberapa tahun mendatang untuk anak-anak kita, anak cucu kita ke depan, insya Allah lebih baik. Indonesia merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Bambang. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Dari keperawatan. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam rangka hari besar tanggal 1 Juli lahirnya Pancasila, walaupun doa ditempatkan di terakhir acara, mudah-mudahan tidak berakhir doa kita untuk Indonesia jaya dan merdeka. Indonesia merdeka! 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 Terima kasih. Mohon izin kami seluruh panitia dan hadirin
guru besar, dosen, dan siapapun yang ada di halaman ini, semoga dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengajak dan menengadahkan tangan, hati, dan merenungkan. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini tidak sia-sia, tidak hanya mengganti sebuah instansi atau mengganti sebuah pimpinan, tetapi inilah gerakan dasar buat anak bangsa. Baik, terima kasih. Mohon izin saya bacakan doa, mohon izin mengadakan tangan dan renungkan, semoga ini menjadi renungan dan penyemangat kita berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami menadahkan tangan dan hati dalam rasa syukur atas anugerah-Mu yang tak terhingga, karena pada hari ini kami dapat memperingati hari lahir Pancasila, ideologi pemersatu bangsa kami Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas karunia-Mu yang telah memberikan kepada kami dasar negara yang kokoh, Pancasila, yang menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Berikanlah kami kekuatan untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, pertentangan, dan segala bentuk kebencian yang dapat merusak persatuan dan kesatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, bijaksana karuniakanlah kepada para pemimpin kami kebijaksanaan, kejujuran, dan keadilan dalam memimpin, penerus bangsa yang berakhlak mulia, cinta tanah air Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Presiden dan Sekretari Ekster. Beliau adalah mahasiswi dari STHM MHKS 6. Untuk selanjutnya adalah refleksi diri Pancasila dan pernyataan sikap hidup berbangsa, menolak kebohongan dan premanisme birokrasi, disampaikan oleh Prof. Nasir. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Gerakan Anti Kebohongan dan Premanisme Birokrasi di Kemenkes RI. Pernyataan refleksi diri menolak kebohongan dan premanisme birokrasi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka renungan
hari lahir Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah naungan langit Indonesia dan semangat Pancasila, kita berdiri dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan suara yang jujur. Kita hadir bukan untuk menyulut kebencian, tapi untuk menyatakan kesadaran. Kita hadir bukan untuk membela atau memihak satu golongan, tapi kita hadir untuk mendorong semua unsur anak bangsa menyuarakan isi hati dengan jujur. Bukan menyebarkan prasangka atau kebencian personal. Tidak. Kita hadir untuk menyebarkan semangat untuk malu berbohong dan malu menggunakan kekuasaan secara sombong dan arogan untuk menghentikan dan memutasi pekerjaan sejumlah dokter hanya karena mereka berbeda pendapat dan berpikir teknis yang lain. Di hari lahir Pancasila ini, kami mengajak kita bersama melakukan refleksi diri, apakah kita sudah mendukung cita Presiden Prabowo Subianto dengan tidak bertutur narasi yang penuh kebohongan, tidak memecah belah profesi, tidak hoax, dan tidak melakukan premanisme birokrasi yang bertentangan azas umum pemerintahan yang baik. Mari kita bersikap yang lebih Pancasilais dengan saling menghargai, bukan menzalimi, saling memperkuat, bukan memutasi, dan saling mengirim pesan kebaikan, bukan pesan belajar yang memutar balikan. Dan tentu saja mendukung ilmu secara reguler, bukan mengkooptasi kolektif secara otoriter. Kami bermaksud untuk mengingatkan bangsa ini bahwa kejujuran adalah tiang penyangga kemanusiaan. Itulah sebabnya kami menolak kebohongan yang dibungkus jargon reformasi sistem kesehatan. Kami menolak korupsi di Kementerian Kesehatan. Kami menolak atas nama pelayanan kesehatan melakukan pembelian massal dan besar-besaran alat kesehatan yang tidak dibutuhkan, atau paling tidak dipersiapkan personil SDM-nya dengan baik. Misalnya sebagai contoh, pembelian ribuan USG untuk puskesmas dan alat massal cath lab jantung, padahal tidak ada dokternya di lapangan. Kami menolak program yang tidak dipersiapkan dengan baik dengan menggunakan pinjaman luar negeri dan bekerja sama dengan oligarki, apalagi dengan harga markup yang luar biasa. Ketiga, kami menolak premanisme birokrasi yang menggunakan kekuasaan secara arogan dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk menindas tenaga kesehatan dan akademisi yang berbeda pendapat. Keempat, kami menolak Kemenkes menggunakan pendengung atau buzzer yang datang dengan fitnah dan menyebarkan kebohongan sistematis. Satu kebohongan yang harus ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kami menolak sistem yang menyimpan dari nurani dan akal sehat. Di hari lahir Pancasila ini kami memilih untuk jujur meski pahit. Kami memilih untuk bersuara meski sunyi. Kami memilih untuk berpihak pada suara kebenaran, bukan pada suara penjilat, pada kekuasaan yang semena-mena. Pancasila mengajarkan kita untuk adil, untuk manusiawi, untuk bersatu, untuk bermusyawarah, dan untuk berkeadilan sosial. Tapi hari ini nilai-nilai itu sedang diuji. Saat pejabat menyalahgunakan kekuasaan, saat kejujuran dibungkam, dan saat suara kami yang kecil-kecil ini dikecilkan oleh arogansi jabatan. Ini saat kita bicara, Ibu Bapak sekalian. Untuk itu kami memohonkan pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto, agar mau mendengar suara kami. Kami hanya minta sedikit, tidak minta berlebihan. Mohon dipertimbangkan untuk segera mengganti Bapak Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia karena alasan-alasan dan pertimbangan nyata sebagai berikut. 1. Menteri Budi Gunadi Sadikin dan pejabat Kementerian Kesehatan RI selalu melakukan keterangan-keterangan yang membohongi Presiden, membohongi kami, pelaku pelayanan kesehatan, membohongi rakyat Indonesia. Berhentilah berbohong pada media, pada presiden kami dan pada kami rakyat Indonesia. Kedua,
Menkes Budi Gunadi Sadikin selalu melakukan langkah-langkah yang mengadu domba dokter dan perawat, dokter spesialis yang satu dan lainnya. Ini hal yang benar-benar serius, karena kekompakan antar tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan sesungguhnya sangat mahal, dan bila ini ditiup-tiupkan dan diprovokasi apalagi oleh Menteri Kesehatan, Mentil Kesehatan, ini akan sangat berbahaya dengan akibat yang tidak dapat dibayangkan. Akan segera melumpuhkan semua unsur pelayanan kesehatan di Republik ini. Ketiga, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyuburkan praktek-praktek premanisme di birokrasi pemerintahan di Kementerian Kesehatan yang nyata-nyata melawan asas-asas good governance, melawan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pejabat eselon 1 dan 2 seharusnya diajak untuk rasional dan bertata krama tinggi yang saling menghargai dan tidak berjiwa preman. Keempat, Menkes Budi Gunadi Sadikin selalu tidak menghargai dan suka mencampuri urusan teknis kementerian lain. Dari beberapa hal di atas, Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menjauhkan pencapaian dan pemenuhan syarat minimal pencapaian Astacita sebagai standar kerja perjuangan politik. Hari ini kami pulang dengan semangat yang lebih menyala, dengan tekad yang lebih membela untuk terus jujur, untuk terus merawat kebenaran, untuk menolak segala bentuk kebohongan dan premanisme birokrasi. Hari ini hari lahir Pancasila. Oleh karena itu kami tidak takut, karena kita punya dasar yang kokoh, Pancasila. Kami tidak ingin tunduk pada orang-orang perusak sendi-sendi Pancasila. Kami bukan musuh negara, kami penjaga jiwanya. Kami bukan pemberontak, kami pemelihara nurani bangsa yang bekerja langsung untuk masyarakat yang sakit dan membutuhkan sentuhan tangan kami. Kami setia pada Pancasila dan kami ingin Astacita disukseskan dengan optimal dan maksimal. Merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Lawan! Lawan! Lawan kezaliman! Lawan kezaliman! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.